Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Salam Mutiara Hikmah Islami. Dalam kesempatan ini saya ingin membawakan satu perintah ayat dalam Al-Quran, yakni perintah agar kita gemar membaca. Ada satu ayat perintah dalam Al-Quran yang selama ini terabaikan begitu saja. Sekalipun perintah itu disebut 2 kali, para ulama pun tidak pernah membahasnya. Kalau mereka menyebutkan ayat tersebut, biasanya hanya dikaitkan dengan turunnya wahyu pertama. Sungguh ini patut kita sayangkan. Padahal ayat itu memiliki makna yang sangat luas. Mari kita simak apa yang tersurat dan makna yang tersirat dalam ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat 2 dikatakan khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Lalu perintah membaca diulang lagi pada ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ketiga ayat tersebut bisa kita simak di Quran surat ke-96, yakni surat Al-Alaq ayat 1-3. Perintah membaca ini diturunkan sebagai ayat pertama, menunjukkan tentang rasionalitas Al-Quran, bahwa membaca itu langkah awal untuk melakukan segala-galanya. Karena itu membaca atau mengenal huruf adalah pelajaran pertama yang harus dikuasai seorang siswa sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ayat perintah membaca itu juga sesungguhnya memotivasi umat manusia agar gemar membaca. Mengapa? Karena salah satu kunci sukses seseorang tergantung dari kegemarannya membaca. Saudara pendengar, kalau kita mau berpikir, sebenarnya antara makan, minum, dan membaca itu sama-sama pentingnya. Makan, minum merupakan kebutuhan jasmani, sedangkan membaca untuk memenuhi kebutuhan rohani. Kedua kegiatan tersebut, makan, minum, dan membaca, mestinya kita lakukan secara berimbang. Namun faktanya, sebagian besar masyarakat kita hanya memikirkan pemenuhan makan dan minum saja. Masyarakat kita hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi melupakan kebutuhan yang lebih penting lagi, yaitu membaca sebagai kebutuhan batin. Akibatnya, kadang terdengar omongan, dia sih badannya saja yang gede, tetapi tingkahnya masih seperti anak-anak. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kebanyakan orang selalu makan tepat pada waktunya. Bahkan selain itu dia masih ngemil. Tetapi mereka tidak pernah membaca buku apapun atau media cetak apapun. Barangkali Anda juga pernah mendengar seseorang sedang gedumel terhadap orang yang lebih tua. Sudah tua masih mau menangnya sendiri. Nah, kalimat kurang sedap itu biasanya terlontarkan sebagai ungkapan kekecewaan menghadapi orang sudah tua yang tidak bertindak bijak. Maka benarlah apa yang dikatakan dalam peribahasa, tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang tidak banyak ilmu itu biasanya suka ngomong asal bunyi. Saudara pendengar, makan, minum, dan membaca itu sama-sama pentingnya. Namun akibat yang ditimbulkannya sungguh sangat timpang, sungguh sangat berbeda, baik antara berlebihan atau tidak melakukannya sama sekali. Mau contoh, orang yang kebanyakan makan minum bisa terkena diabetes atau bahkan kolesterol. Dan akibatnya penyakit yang lain pun menyertai mereka. Sedangkan orang yang banyak membaca, otaknya semakin menyala. Demikian pula sebaliknya, orang yang tidak makan atau tidak minum
akibatnya hanya lapar dan haus. Sedangkan orang yang tidak membaca pasti dijulukin tell me, telat mikir. Orang sudah jauh membicarakan suatu masalah, dia baru paham. Oh, ngomong tentang ini toh. Atau bahkan orang yang tidak pernah membaca itu bisa tolalit, tidak nyambung, tidak tahu apa yang dibicarakan oleh teman-temannya. Padahal itu terjadi di depannya dan dia terlibat dalam majelis tersebut. Saudara pendengar, ada konsekuensi yang lebih tragis dari orang yang tidak gemar membaca. Apakah itu? Pertama, sebagian otaknya hampa. Jadi dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia juga tidak bisa beradaptasi dengan mudah dengan lingkungannya. Karena apa? Karena orang yang tidak gemar membaca itu kemampuan berpikirnya lemah. Daya ingatnya pun rendah. Makanya kalau kita mau mengamati dalam kehidupan sehari-hari ini, orang-orang yang tidak gemar membaca itu biasanya sulit mencari pekerjaan. Tentu pekerjaan yang ada kaitannya dengan intelektualitas. Karena dia susah mencari kerja, lama-lama menjadi setengah pengangguran atau bahkan pengangguran. Dengan demikian kian lama hidupnya semakin susah. Saudara pendengar, dengan membaca buku-buku dan media cetak yang tentunya bermutu, pasti kita memperoleh sejumlah manfaat. Apa sajakah itu? Pertama, gemar membaca menambah wawasan kita. Kedua, gemar membaca akan membuat perasaan kita semakin peka. Ini terutama kalau yang kita baca itu buku-buku tentang psikologi, tentang novel, cerpen, dan lain sebagainya yang syarat memaparkan soal sisi-sisi kehidupan manusia. Ketiga, gemar membaca menjadikan naluri kita terasah. Keempat, gemar membaca dapat memperbaiki selera bahasa kita. Coba perhatikan, di antara orang-orang yang sering ngobrol dengan kita itu, hanya orang-orang yang gemar membaca yang biasanya punya selera bahasa yang bagus. Kelima, keuntungan membaca adalah melatih mempelajar cara kerja otak kita, sehingga memudahkan kita memahami setiap masalah, serta mudah pula mencarikan jalan keluarnya. Itulah sebabnya orang-orang yang gemar membaca biasanya dikatakan cerdas. Oleh karena itu, mulai dari sekarang ini, tradisikanlah gemar membaca, terutama terhadap anggota keluarga kita. Caranya bagaimana? Sediakanlah buku-buku atau media cetak setiap harinya di ruang keluarga kita, di tempat keluarga berkumpul. Juga sediakanlah buku-buku di meja tamu. Kalau untuk membeli buku-buku dan majalah baru tidak memungkinkan, saya sarankan belilah buku-buku bekas. Saya sendiri dari dulu sampai sekarang masih sering berkeliaran di tempat penjualan buku-buku loakan. Untuk apa? Kalau dulu saya pergi ke sana karena tidak memungkinkan membeli buku yang baru. Maklumlah waktu itu saya masih belum mapan. Kini saya masih setia mengunjungi tempat buku-buku loak karena buku-buku bagus zaman dulu sudah tidak diterbitkan lagi. Maka di sanalah saya berharap dapat menemukannya. Saudara pendengar, ketahuilah bahwa membeli buku-buku bekas itu sangat lumrah, jadi tidak perlu malu. Dan demi ilmu, selama itu halal, kita tidak perlu malu. Biarkan saja kalau ada orang yang mengolok-olok Anda. Dimanapun selalu ada orang yang suka mencela, sekalipun tidak tahu pasti fakta yang sesungguhnya. Kita nikmati saja tingkah pola mereka sebagai tontonan. Toh nanti kalau mereka sudah capek pasti berhenti sendiri. Cara lain untuk menumbuhkan minat baca anggota keluarga, ajaklah mereka rekreasi ke toko buku. Setidaknya 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Lalu belilah minimal 1-2 judul buku setiap kunjungan. Buku-buku itu nanti bisa kita kumpulkan menjadi perpustakaan keluarga. Ketahuilah saudara, berapapun harga buku yang Anda beli, itu termasuk murah. Kenapa? Coba kita hitung.
berapa uang yang harus Anda anggarkan untuk jalan-jalan sekeluarga setiap minggunya. Misalnya, untuk biaya transportasi berapa, untuk makan-makan dan minum berapa, dan lain sebagainya. Pasti mencapai lebih dari 10 kali lipat harga buku yang kita beli. Memang sepintas buku itu terasa mahal, padahal sesungguhnya sangat murah. Karena hanya dengan mengeluarkan beberapa puluh ribu, saudara mendapat ilmu yang dapat meningkatkan kualitas hidup Anda. Buku itu pun bisa dibaca sekeluarga, lalu bisa dipinjamkan ke tetangga dan sanak saudara, serta kelak bisa diwariskan. Jadi kalau saudara mau berpikir jernih dan objektif, sesungguhnya harga buku itu murah. Karena itu biasakanlah membelinya dari sekarang, sebelum ketinggalan zaman. Karena beberapa tahun lagi, mungkin buku sekarang yang sudah ada ini sudah tidak terbit kembali. Saudara pendengar, gemar membaca itu sendiri, terlebih jika Anda ingin menjadi penulis, merupakan suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, membaca yang dilakukan oleh salah seorang calon penulis tidak sebatas memahami pengetahuan yang teruraikan, melainkan memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, calon penulis atau penulis pasti memperhatikan bagaimana membuat alinea pertama yang menarik. Kedua, pasti memperhatikan cara menyampaikan permasalahan. Ketiga, pasti memperhatikan cara merangkai pokok-pokok pikiran. Selanjutnya, pasti penulis memperhatikan sistematika antara alinea dan bab-babnya. Lalu mencermati apakah bahasa yang digunakannya sudah pas atau belum. Dan terakhir yang pasti diperhatikan adalah dapat menumbuhkan semangat berkarya. Siapa tahu saudara bisa membuat tulisan yang jauh lebih baik dari yang pernah saudara baca. Karena apa? Ada kalanya satu tema itu ditulis oleh banyak penulis dengan sudut pandang yang berbeda, dengan cara penyajian yang berbeda, dan kupasan pendalaman materi yang juga berbeda-beda tergantung dari ketajaman penulisnya sendiri. Selain dari itu semua, gemar membaca buku atau media cetak bagi calon atau seorang penulis setidaknya akan membuahkan gagasan dan ilham untuk menulis buku yang lain. Jadi, tidak ada ruginya kita membeli buku untuk dikumpulkan dalam satu perpustakaan keluarga. Demikianlah saudara apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.